semuanya, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi mengenai pendekatan perilakuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai penggunaan pendekatan perilakuan. Pendekatan perilakuan ini sangat penting untuk dipelajari dalam psikologi klinis. Mengapa demikian? Karena pendekatan perilakuan ini efektif dalam mengelola perilaku normal ataupun perilaku abnormal. Nah, menurut pandangan perilakuan, perilaku manusia baik yang abnormal dan normal dibentuk melalui prinsip yang sama, yaitu melalui prinsip belajar. Misalnya melalui cara belajar klasikal, operan maupun pemodelan. Nah, cara belajar klasikal di sini yaitu cara belajar yang dilakukan perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang. Cara belajar operan di mana perilaku itu terjadi karena adanya penguatan, baik itu penguatan positif maupun penguatan negatif. Dan yang ketiga itu adalah cara belajar pemodelan. Nah, individu melakukan suatu perilaku berdasarkan seseorang yang dianggap sebagai panutan yang baik. Nah, di sini pendekatan perilakuan di Indonesia sendiri ini sudah terjadi, termasuk di dalam budaya maupun adat istiadat. Khususnya di NTT sendiri, pendekatan perilakuan ini sudah terjadi. Contohnya itu di mana anak-anak sedari kecil sudah diajarkan untuk melakukan salam melalui cium hidung yang dianggap sebagai suatu bentuk kekeluargaan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, materi selanjutnya di sini dalam ilmu psikologi klinis terdapat dua teknik dalam penggunaan pendekatan perilakuan. Nah, yang pertama itu teknik desensitisasi sistematik. Nah, teknik ini menggunakan pendekatan perilaku dalam paradigma classical conditioning untuk mengurangi kecemasan, di mana saat orang belajar untuk tetap rileks meskipun menghadapi situasi yang mencemaskan. Stimulus berupa relaksasi yang dapat dicapai melalui berbagai cara, contohnya melalui melemaskan otot atau penegangan. Yang kedua meditasi, yang ketiga bermain atau sekedar bercanda dan lain sebagainya. Nah, yang teknik yang kedua itu kontrol stimulus, teknik dalam mengelola situasi di luar diri manusia supaya perilaku yang diinginkan muncul dan dapat dilaksanakan dengan diberi penguatan atau reinforcement. Nah, penguatan ini dapat berupa positif maupun negatif. Positif di sini berkaitan dengan hadiah atau penghargaan, dan negatif di sini berkaitan dengan penghindaran atau penghilangan stimulus yang membuat tidak nyaman. Contohnya di sini adalah mahasiswa yang belajar dengan giat agar diberikan hadiah dari orang tua, dan contoh-contohnya yang lain. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan teori mengenai pendekatan perilaku untuk anak berkebutuhan khusus. Anak-anak yang terlahir normal itu relatif lebih mudah bagi orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak mereka. Namun anak-anak yang berkebutuhan khusus cenderung membutuhkan perhatian lebih dari orang tua karena memiliki tumbuh kembang yang berbeda, baik secara fisik, mental, maupun keduanya. Nah, menurut Haring tahun 1982 mengatakan bahwa ada deskripsi anak berkebutuhan khusus menjadi 6 macam, yaitu yang pertama cacat penginderaan. Misalnya kerusakan pendengaran ataupun penglihatan. Jadi terjadi cacat pada bagian penginderaan. Yang kedua, penyimpangan mental, termasuk di dalamnya yang sangat berbakat ataupun yang memiliki keterbelakangan mental. Jadi yang anak yang dengan misalnya contoh anak autis dengan tingkat intelektual yang tinggi maupun mereka yang memiliki keterbelakangan mental. Yang berikut gangguan komunikasi, misalnya masalah-masalah bicara dan bahasa. Contohnya anak yang di umur yang harusnya sudah bisa berbicara tapi mereka terlambat untuk berbicara dan mengolah bahasa mereka. Yang berikut ketidakmampuan belajar, yaitu masalah-masalah belajar yang serius namun tanpa adanya cacat fisik. Jadi kayak mereka terlambat untuk memahami suatu yang mereka pelajari. Yang berikut gangguan perilaku, termasuk di dalamnya masalah emosi. Jadi di sini mereka tidak terlalu bisa untuk mengontrol emosi mereka. Yang berikut cacat fisik dan kesulitan dalam kesehatan seperti kerusakan neurologis, penyakit seperti leukemia dan anemia. Yang berikut ada gangguan perilaku, termasuk di dalamnya masalah emosi, di mana anak-anak ini kurang mampu dalam mengontrol emosi. Dan yang terakhir cacat fisik dan kesulitan dalam kesehatan seperti kerusakan neurologis, penyakit seperti leukemia dan anemia, cacat bawaan, dan lain sebagainya. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi
anak berkebutuhan khusus tidak hanya anak-anak yang memiliki kekurangan, tapi juga ada anak berkebutuhan khusus yang memiliki kelebihan. Banyak orang yang mengkategorikan bahwa anak-anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata merupakan anak-anak yang pintar, sedangkan anak-anak yang memiliki rata-rata nilai di bawah standar merupakan anak-anak yang tergolong bodoh. Nah, hal ini berkembang menjadi stigma, padahal banyak anak-anak yang mempunyai keistimewaan sendiri yang sering kurang dapat diakomodasi oleh pelajaran di sekolah umum. Nah, untuk itu diciptakan sekolah luar biasa yang memberikan stigma tertentu bagi anak yang masuk sekolah itu, atau anak-anak yang mempunyai bakat-bakat tertentu atau bakat-bakat lainnya dalam hal-hal yang lain selain pelajaran-pelajaran umum. Nah, sehingga sangat perlu untuk pendampingan dari seorang yang ahli atau guru-guru yang ahli dalam bidangnya, seperti konselor sekolah maupun psikolog pendidikan, agar proses belajar dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya gangguan. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan perilaku. Nah, behaviorisme sendiri yang awalnya dikemukakan oleh John Watson setara dengan psikologi humanistik, psikoanalisis, dan psikologi transpersonal. Tetapi di Indonesia sendiri masih dianggap kurang efektif karena menurut orang Indonesia sendiri itu adalah hal-hal yang biasa saja atau hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan tanpa adanya pendekatan-pendekatan perilaku tersebut. Tetapi akhir-akhir ini pendekatan kognitif behaviorisme terapi sering digunakan oleh para psikolog karena sudah dianggap lebih efektif daripada sebelumnya. Nah, penanganan perilaku sendiri seperti di kota-kota besar Amerika Serikat, biasanya penanganan perilaku ini dipakai ketika berkaitan dengan sektor publik ataupun hal publik seperti ketika kita berkendara atau berlalu lintas. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu contohnya di Jawa. Nah, di Jawa sendiri itu diterapkan kalau misalnya kita bertemu dengan orang yang lebih tua, biasanya tangan kita diletakkan di perut dan kita menunduk, itu menandakan tindakan yang sopan terhadap orang yang lebih tua. Perilaku baik normal maupun abnormal berasal dari cara belajar klasik, operan, atau percontohan. Pandangan ini sangat optimistik sehingga perilaku apapun dapat diubah atau dikembalikan dengan cara yang sama tergantung asal mula perilaku itu terbentuk. Nah, perilaku yang dapat diubah dikategorikan menjadi perilaku berlebihan, perilaku kurang, dan perilaku yang tidak tepat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi mengenai pendekatan klasikal. Nah, pendekatan klasikal merupakan pendekatan perilaku yang berdasar pada prinsip classical conditioning atau pengulangan. Nah, pendekatan klasikal dapat diterapkan untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan rasa takut yang tidak adaptif, yang dimana banyak dilakukan dengan teknik desensitisasi sistematik dan keteladanan. Nah, yang pertama teknik desensitisasi sistematik. Nah, desensitisasi sistematik merupakan terapi untuk mengurangi kecemasan di mana klien terus diberikan stimulus secara terus-menerus yang membuat tingkat kecemasan klien meningkat secara bertahap. Kemudian, saat tingkat kecemasan tinggi, klien secara terus-menerus diberi relaksasi sehingga tingkat kecemasan klien akan menurun atau berkurang apabila berhadapan dengan kecemasannya. Yang kedua adalah keteladanan. Nah, keteladanan ini merupakan dapat dilakukan dengan memakai metode modeling atau perilaku-perilaku baik yang dicontohi dari idolanya. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Saya akan melanjutkan materi terakhir dari kelompok kami tentang terapi perilaku kognitif. Menurut Meichenbaum, menciptakan pelatihan dasar diri bagi anak-anak berkelainan, misalnya anak hiperaktif. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, model seorang dewasa melakukan suatu tugas sembari berbicara dengan dirinya sendiri dengan kertas, keteladanan kognitif. Yang kedua, anak melakukan tugas yang sama di bawah petunjuk instruksi-instruksi model terbuka, yaitu bimbingan eksternal. Lalu yang ketiga, anak melakukan tugas sembari memberikan petunjuk instruksi-instruksi model terbuka, itu merupakan bimbingan eksternal.
Yang ketiga, anak melakukan tugas sembari memberikan tindakan pada dirinya sendiri dengan keras. Itu merupakan bimbingan diri terbuka. Lalu yang keempat, anak membisikkan instruksi pada dirinya sendiri saat mulai melakukan tugas penghapusan. Itu merupakan bimbingan diri terbuka. Dan yang terakhir atau yang kelima, anak melakukan tugas sembari membimbing kinerjanya melalui pembicaraan privat, instruksi diri tertutup. Misalnya pada anak hiperaktif, ia diberi tugas untuk mencontoh pola-pola bergaris. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat Zoom. Terima kasih.